Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia part keempat. Bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya, agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dulu channel ini, like dan juga komen, agar kedepannya kami dapat membuat video yang lebih baik lagi. Dan kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan kata asing di sepanjang video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao sedang melakukan kultivasi di dalam asramanya. Pada dasarnya, para kultivator yang ada di benua Tianwu dibagi menjadi dua tipe kultivator. Kultivator marsial dan kultivator alkimia. Kultivator Qi adalah bagian spesialisasi setiap kultivator marsial. Sementara itu, hanya sebagian kecil kultivator yang melakukan kultivasi tubuhnya sebagai bagian spesialisasi mereka. Dan mereka kerap disebut sebagai seniman bela diri biasa. Kemudian, kultivator alkimia yang ahli dalam hal kultivasi jiwa dan dikenal sebagai alkemis, ketiganya berhubungan dengan roh, energi, dan jiwa. Dan mereka semua memiliki potensi untuk menjadi eksistensi yang mampu menanggung seluruh benua jika dilatih hingga tingkat tertentu. Tapi Li Yun Xiao yang telah mengembangkan energi dan jiwanya sehingga menjadi seorang martial foragin, tahu jelas mengenai pentingnya penyempurnaan atau komplementari antara ketiganya. Beberapa martial sovereign yang berada di puncak leaderboard ranking Feng Huiyan semuanya mengkultivasi 2 dari 3 hal tersebut hingga membuat mereka jauh lebih kuat daripada siapapun. Hanya setelah Gu Feiyang terperangkap di ranah 9 surga, barulah ia menyadari bahwa tubuh mortalnya tersebut telah mencegahnya untuk menerobos ke tingkat kultivasi selanjutnya, ranah 10 alam. Yun Xiao sedang melakukan teknik ekspansi jiwa yang membuat kekuatan jiwanya pulih dengan cepat. Dan dengan teknik ekspansi jiwa, ia yakin ia dapat mengkultivasi kekuatan jiwanya hingga ke puncak ranah 9 surga. Ditambah dengan teknik penempaan tubuh tiran, ketika ketiganya menjadi satu, maka ia akan dapat menerobos ke ranah ilahi 10 alam. Kini ia menggunakan batu ilahi 5 warna yang ia dapatkan dari Lan Fei untuk merangsang potensi dari tubuhnya dan membersihkan meridiannya dengan membuat 13 jarum ilahi. Yun Xiao melempar bahan-bahan yang ia dapat dari Jiarong untuk membentuk sebuah segel di lantai. Ditambah ia menggunakan batu 5 warna dan menghancurkannya. Kemudian ia menyerap semua bahan-bahan yang telah dikumpulkan ke dalam jiwanya. Yun Xiao mulai tekniknya dari memurnikan batu ilahi 5 warna, mengatur obat-obatan pembersih sumsum, menggabungkan obat-obatan dan mencampurkan jarum ilahi yang terbuat dari 5 batu warna ke dalam obat-obatan tersebut, dan mulai memasukkan jarum ilahi yang telah dicampur dengan obat-obatan ke dalam tubuhnya, dan membuka titik-titik meridian di tubuhnya yang tersumbat, yang kemudian ia teruskan dengan membuka cakra-cakranya. Dan Yun Xiao berhasil membuka cakranya. Tapi Yun Xiao terlihat tidak begitu senang, karena ia hanya berhasil membuka 5 cakra saja. Tubuh Yun Xiao terlihat sangat pucat setelah melakukan kultivasi dan membuka kelima cakranya. Setelah selesai, ia mengenakan pakaiannya dan dikejutkan oleh suara kedua temannya yang memanggil dirinya. Han Bai mengatakan, jika Lan Fei sepertinya sudah sangat keterlaluan. Dilihat dari wajah Yun Xiao yang pucat, Han Bai merasa jika Yun Xiao telah diracuni oleh Lan Fei. Dan Chen Zeng berusaha untuk mengumpulkan banyak pria dan akan membunuh Lan Fei. Chen Zeng sangat takut dan bertanya, apakah racunnya sangat kuat bagi tubuh Yun Xiao? Yun Xiao yang melihat tubuhnya sendiri hanya mengatakan, jika itu sepertinya sisa dari obat-obatannya masih belum hilang. Yang kemudian Yun Xiao putuskan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Setelahnya, mereka berdua sangat syok mendengar cerita dari Yun Xiao. Han Bai bertanya, apakah Yun Xiao mengajar Lan Fei dan bawahannya, dan bahkan merampok mereka? Sedangkan Chen Zhen berusaha mengkonfirmasi kebenaran tentang Yun Xiao telah berhasil membuka 5 cakra. Yun Xiao hanya membenarkan hal itu. Chen Zhen merasa senang, dan ketika mereka bertiga lulus, mereka akan mewarisi kebangsawanan mereka dan membuat pasukan untuk menghancurkan Lan Fei dan keluarga mereka. Han Bai mengingatkan, jika sepertinya tingkat bahaya yang akan ditimbulkan untuk Yun Xiao
akan semakin besar karena Yun Xiao telah membuka 5 cakranya. Lan Fei dan ante-antenya pasti akan kembali, dan Han Bai mengkhawatirkan keselamatan Yun Xiao ke depannya. Tencent mengatakan, jika mereka hanyalah sekelompok bocah bajingan, mereka yang sekarang saja sudah bukan tandingan Yun Xiao, apalagi ke depannya. Tencent juga mengatakan untuk mereka tidak melupakan bahwa di kerajaan Tianshu hanya ada 2 orang yang telah mencapai ranah 5 elemen dan menjadi seorang martial king. Salah satunya adalah kepala Akademi Jialan, Zhong Lishan. Beliau juga dianggap sebagai orang terkuat yang ada di seluruh kerajaan Tianshu. Jadi, bahkan jika sang raja datang mengunjungi akademi, mereka harus mematuhi peraturan yang ada di akademi. Intinya, di akademi mereka harus menggunakan kekuatan diri mereka sendiri. Han Bai mengatakan jika Lan Fei bukanlah masalah. Yang jadi masalah adalah adik tiri dari keturunan Lan, adik Lan Fei yang bernama Lan Xuan. Saat Han Bai dan Chen Zhen masih khawatir dengan apa yang akan terjadi nantinya, Yun Xiao malah asik dengan pemikirannya yang mengatakan, jika peringkat mini Feng Huyan sungguh tidak layak disebutkan di hadapannya. Han Bai masih khawatir karena Lan Xuan akan lulus tahun ini, dan dikatakan jika ia adalah seorang martial master yang sedang dalam proses untuk menerobos 2 ranah sekaligus. Mereka masih sangat ketakutan dan berharap jika mereka masih akan bisa hidup hingga Lan Shui lulus nanti. Yun Xiao lalu menenangkan mereka untuk tidak khawatir, karena Lan Shui pasti akan mencari dirinya, dan jika Lan Shui tidak melakukannya, maka ia sendiri yang akan mencari Lan Shui. Tentu saja mendengarnya membuat mereka makin khawatir. Sedangkan Yun Xiao terlihat sangat antusias, karena tidak sabar untuk mengambil batu 5 warna milik Lan Xuan. Di suatu tempat, Lan Fei tengah menemui seseorang yang mana itu adalah pamannya. Lan Fei mengatakan, jika tidak mungkin ia akan membiarkan masalah ini. Pamannya meminta Lan Fei untuk diam, karena Lan Fei hampir membuat masalah besar. Untungnya Lan Xuan sedang dalam seklusi. Jika tidak, maka perlindungan dan usaha ibu Lan Fei selama bertahun-tahun akan berakhir sia-sia. Lan Fei terkejut tidak mengerti. Pamannya bernama Wang Feng, yang mana adalah guru Akademi Jialan. Lan Fei mengatakan jika ia menginginkan Lan Xuan untuk membalaskan dendamnya pada Yun Xiao. Wang Feng mengatakan, mengapa Lan Fei terdengar seolah-olah ia dekat dengan Lan Xuan. Wang Feng mengatakan, jika sampah dari keluarga Li bukanlah apa-apa, dan musuh sebenarnya dan terbesar Lan Fei adalah kakaknya sendiri, Lan Xuan. Jika Lan Xuan mengetahui Lan Fei kehilangan Leontin, maka Lan Fei akan mendapat teguran dari tetua keluarga, dan mungkin akan kehilangan statusnya juga. Maka secara tidak langsung, Lan Xuan pasti akan menjadi penerus selanjutnya. Mendengar itu membuat Lan Fei bertanya pada Wang Feng, jadi apa yang harus ia lakukan? Dan untuk masalah Yun Xiao, apa yang harus ia lakukan juga? Wang Feng dan Lan Fei terus diskusi tentang apa yang akan mereka lakukan. Dan masalah utama yang sekarang adalah Yun Xiao. Mereka akan menyingkirkan Yun Xiao dalam 7 hari. Tapi Lan Fei tidak terima dan akan membuat Yun Xiao keluar akademi sebelum 7 hari. Lan Fei mengatakan rencana pada pamannya. Rencana itu membuat Wang Feng tertawa terbahak-bahak. Kembali pada Yun Xiao yang sedang berkultivasi. Ia merasakan ada kedatangan dari seorang yang mengganggu kultivasinya. Yun Xiao menggunakan Divine Sense untuk mendeteksi kehadiran seseorang. Terlihat ada 2 orang. Dengan segera Yun Xiao membuka pintu asramanya dan mendapati surat. Itu adalah surat cinta yang tertulis sebuah nama, Luo Lan Duo. Inti dari suratnya menyatakan untuk Yun Xiao menemui Lan Duo di hutan Maple. Yun Xiao segera pergi meninggalkan asramanya. Dan dari belakang 2 orang anak buah Lan Fei memasuki asrama Yun Xiao untuk meletakkan sesuatu di kamar Yun Xiao. Tapi sebenarnya Yun Xiao belum pergi. Ia ada di atas pohon untuk melihat apa yang mereka berdua lakukan. Ternyata 2 orang tadi meletakkan banyak sekali pakaian dalam wanita di kamar Yun Xiao, yang dimaksudkan untuk menjebak Yun Xiao. Yun Xiao yang mengetahuinya, ia akan bermain dengan cara yang Lan Fei buat. Yun Xiao kini ada di hutan Maple, di mana hutan itu adalah sebuah area kultivasi di dalam Akademi Jialan. Tapi di malam harinya menjadi tempat untuk memadu kasih dan ike-ike kemochi para siswa. Yun Xiao menggunakan Divine Sense-nya untuk melihat ada beberapa pasang siswa yang melakukan skidi papa. Lalu Yun Xiao dikagetkan oleh seseorang yang meminta tolong. Itu adalah seorang wanita berlari meminta diselamatkan dari kejaran seorang pria.
Yun Xiao tidak menolongnya dan malah menodongkan pedangnya pada wanita itu. Seseorang yang sudah menangkap wanita itu meminta Yun Xiao pergi dari sana dan akan melakukan hal enak pada si wanita. Wanita itu terus minta tolong untuk diselamatkan. Dengan ekspresi lain, Yun Xiao mengatakan, "Jangan khawatir sayang, aku akan menyelamatkanmu." Wanita itu berhasil kabur dari pria yang bernama Liu Litian dan menuju Yun Xiao. Yun Xiao yang memegang pundak wanita itu mengatakan, jika bukan dirinya yang akan menyelamatkan wanita itu, tapi mereka. Yang dimaksud mereka tiba-tiba keluar dari persembunyian. Itu adalah salah satu guru di Akademi Jialan. Waka kesiswaan Akademi Jialan yang bernama Feng Buping. Di sisi lain, Fei dan kelompoknya sedang melihat kejadian dan bertanya, mengapa ada guru Buping di sana? Dan semua orang mengeroyok Liu Litian. Guru Buping bertanya nama wanita itu dan bertanya alasan wanita itu bersama Liu Litian. Wanita itu menjawab jika namanya adalah Meng Fu. Tapi saat dia akan mengatakan alasannya, Meng Wu dihentikan oleh Yun Xiao, yang meminta Meng Wu untuk tidak takut. Dengan menggoda wanita itu, Yun Xiao mengatakan, selama Yun Xiao ada di sana, tidak akan ada seorang pun yang akan mengganggu wanita itu. Dengan sedikit muka memerah, Meng Wu dalam hatinya bilang, jika sepertinya Yun Xiao mengetahui rencana mereka. Guru Buping meminta Yun Xiao untuk menjaga Meng Wu karena ia akan memeriksa keadaan dari Liu Litian. Sambil membuat Meng Wu tutup mulut, Yun Xiao mempersilahkan Guru Buping untuk pergi. Sedangkan Lan Fei dan kelompoknya tidak menyangka jika itu semua adalah rencana Yun Xiao. Lan Fei bertanya pada orang yang baru datang menemui dirinya, apakah mereka semua sudah siap mengatur rencananya? Mereka adalah orang yang menaruh pakaian dalam wanita di kamar Yun Xiao. Mereka mengatakan jika semuanya sudah siap sesuai rencana. Dengan senyuman, Yun Xiao dalam hatinya meminta untuk pemain protagonisnya keluar. Yun Xiao menggendong Meng Wu untuk membawanya. Dan Guru Buping sudah membawa Liu Litian. Guru Buping meminta Yun Xiao untuk tidak terus menggendong Meng Wu dan menyerahkan pada siswa yang lain. Saat siswa yang lain akan pergi mengantar Meng Wu, mereka dihentikan oleh teriakan seseorang itu. Yang mana itu adalah Lan Fei dan sekumpulan wanita. Guru Buping menanyakan, ada perihal apa? Lan Fei mengatakan jika ada seorang pencuri di dalam akademi, dan pencuri itu sangatlah mesum, karena banyak murid wanita yang kehilangan pakaian dalam. Guru Buping melihat ada Putri Ruxui juga di sana. Ruxui mengatakan jika ia juga kehilangan satu, dan meminta Guru Feng untuk menemukan dan mengungkap pencurinya. Lan Fei mengatakan jika ada seorang yang melihat pencurinya masuk ke dalam hutan maple. Dan dalam hati Lan Fei mengatakan jika sudah tamat riwayat Yun Xiao. Yun Xiao balik bertanya, ada banyak murid wanita yang kehilangan pakaian dalam, tapi apa urusannya dengan Lan Fei? Saat Lan Fei tidak tahu akan menjawab apa, tiba-tiba bawahannya menyela jika ia melihat kejadian itu dan melaporkan pada Lan Fei. Dan Lan Fei bilang jika sebagai seorang siswa akademi Jialan ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dan langsung melemparkan tuduhan itu pada Yan Xiao, jika Yan Xiao lah yang telah mencuri pakaian dalam wanita. Yan Xiao berusaha untuk menyangkal. Lan Fei lalu menjawab, untuk membuktikannya, maka diminta Yun Xiao untuk membiarkan mereka memeriksa kamar Yun Xiao. Mereka segera pergi menuju kamar Yun Xiao. Saat mereka telah sampai di asrama Yun Xiao, ternyata di sana sudah ada paman Lan Fei, yaitu Guru Wang. Guru Buping bertanya mengapa Guru Wang ada di sana. Ia mengatakan jika mendengar ada pencuri mesum di sana. Dan ia di sana untuk mengamati apa yang terjadi. Dan jika menangkap pencuri itu, maka harus dikeluarkan dari akademi. Yun Xiao mempersilahkan untuk memeriksa kamarnya. Semua orang masuk ke kamar Yun Xiao untuk memeriksanya. Setelah diperiksa dengan teliti, tidak ditemukan apapun di sana. Itu membuat Lan Fei keringat dingin. Sedangkan pamannya, Guru Feng bilang sepertinya bukan Yan Xiao pencuri, tapi orang lain. Sambil menatap Lan Fei, Guru Feng meminta mereka untuk segera pergi. Tapi itu dihentikan oleh Yun Xiao. Mengapa mereka kembali? Bukankah Guru Feng mengatakan, jika pencurinya adalah orang lain, mengapa tidak mencari tahunya? Guru Feng beralasan jika akademi itu sangat besar, jadi tidak mungkin untuk mencarinya. Yun Xiao mengatakan, jika Lan Fei mengatakan kalau Yun Xiao adalah pencurinya, berarti itu semua adalah kebohongan. Dan Yun Xiao juga berhak untuk mencurigai jika pencurinya adalah Lan Fei. Lan Fei meminta Yun Xiao untuk tidak menuduh orang lain.
dan bertanya apa yang Yun Xiao inginkan. Yun Xiao menjawab jika itu mudah. Ia akan melakukan hal yang sama, memeriksa kamar asrama Lan Fei. Dengan percaya diri, Lan Fei memperbolehkan dan akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Mereka semua pergi menuju asrama Lan Fei. Setelah sampai, mereka semua diinstruksikan untuk mencari. Han Bai dan Chen Zhen menemukan kotak yang tidak bisa ia buka. Lan Fei mengatakan jika kotak itu adalah tempat penyimpanan pakaian pribadinya, dan hanya dia yang bisa membukanya. Lan Fei membuka kotak itu, dan cahaya ungu menyebar dari dalam kotaknya, yang isinya adalah pakaian dalam wanita. Tentu saja itu membuat Lan Fei terkejut. Ia masih tidak terima dan menuduh Yun Xiao menjebaknya. Yun Xiao mengatakan, bukankah kotak itu hanya bisa dibuka oleh Lan Fei? Jadi mana mungkin orang lain bisa membukanya? Semua wanita bersorak untuk memberikan hukuman dan mengeluarkan Lan Fei dari akademi. Guru Buping mengatakan dalam hatinya, jika ia tidak menyangka, orang tidak berguna seperti Yun Xiao akan sangat hebat dalam menjebak orang lain. Guru Buping mengatakan jika ia akan menangani hal itu, dan akan memberikan hukuman yang adil bagi Lan Fei. Dan Lan Fei berlutut meminta diselamatkan oleh pamannya, tapi pamannya malah berlalu pergi dan mengatakan jika Lan Fei sangat tidak berguna. Begitu juga dengan Yun Xiao yang menatap dengan tajam ke arah Lan Fei. Lan Fei hanya bisa gemetar ketakutan. Tidak lama setelah itu, putusan akademi telah dikeluarkan. Lan Fei dikeluarkan dari akademi setelah buktinya cukup. Di asrama Yun Xiao, Han Bai datang dengan terburu-buru mengatakan jika ia mendapat kabar baik dan kabar buruk. Yun Xiao langsung bilang jika kabar baiknya pasti Lan Fei dikeluarkan dari akademi, dan meminta Han Bai untuk mengatakan kabar buruknya segera. Han Bai bilang jika kabar buruknya adalah penguji tahun ini adalah Guru Wang, yang merupakan paman dari Lan Fei. Maka itu adalah akhir dari mereka, karena sudah dipastikan mereka akan gagal. Yun Xiao malah menyepelekan, jika Guru Feng macam-macam, maka ia akan mendang keluar bersama dengan Lan Fei. Han Bai masih khawatir, ia mengatakan jika ia tahu kalau Yun Xiao itu kuat, tapi jangan pernah mengacau. Lan Fei hanyalah murid, tapi Guru Feng adalah instruktur di akademi. Tapi Yun Xiao menjawab, siapa peduli? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa Ultimate dari Segala Usia part keempat. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk bantu subscribe channel ini, like, dan juga komen. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!